video ini kita akan membahas tentang jam masuk sekolah di 5 negara terbaik di dunia, yaitu Finlandia, Jerman, Singapura, Belanda, dan Kanada. Seperti yang kita ketahui, jam masuk sekolah yang ideal dapat berdampak positif terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas siswa. Oleh karena itu, kita akan mengeksplorasi berbagai faktor dan kebijakan yang mempengaruhi keputusan 5 negara tersebut dalam menentukan jam masuk sekolah, serta membandingkan perbedaan dan kelebihan dari masing-masing negara. Mari kita mulai. Satu, Finlandia. Finlandia adalah salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Di tingkat SD, siswa Finlandia memulai sekolah pada usia 7 tahun dan jam masuknya dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai pada pukul 1 siang. Di tingkat SMP dan SMA, jam masuknya dimulai pada pukul 9 pagi hingga selesai pada pukul 2 atau 3 sore. Pemerintah Finlandia menetapkan jam masuk sekolah pada pagi hari dan diakhiri pada siang hari karena mereka percaya bahwa siswa yang lebih muda membutuhkan waktu istirahat yang cukup di sore hari untuk bermain dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, sistem pendidikan Finlandia juga menempatkan pentingnya waktu istirahat bagi siswa, sehingga mereka memperpanjang waktu istirahat di sekolah untuk memastikan siswa memiliki waktu untuk bergerak dan berekspresi. 2. Jerman. Jerman juga dikenal dengan sistem pendidikannya yang berkualitas tinggi. Di tingkat SD, siswa di Jerman memulai sekolah pada usia 6 tahun dan jam masuknya dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai pada pukul 1 atau 2 siang. Di tingkat SMP dan SMA, jam masuknya dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai pada pukul 2 atau 3 sore. Jam masuk sekolah di Jerman dimulai pada pagi hari dan diakhiri pada siang hari karena budaya kerja di Jerman yang cenderung dimulai lebih awal. Selain itu, ada juga kebijakan yang menetapkan batas maksimum 7 jam belajar dalam sehari, sehingga siswa bisa memiliki waktu luang yang cukup untuk melakukan aktivitas lainnya. Tiga, Singapura. Singapura adalah salah satu negara dengan pendidikan terbaik di Asia. Di tingkat SD, siswa Singapura memulai sekolah pada usia 7 tahun dan jam masuknya dimulai pada pukul 7.30 pagi, hingga selesai pada pukul 1.30 siang. Di tingkat SMP dan SMA, jam masuknya dimulai pada pukul 7.30 pagi, hingga selesai pada pukul 2.30 atau 3.30 sore. Singapura menetapkan jam masuk sekolah yang lebih awal untuk memberi waktu yang cukup bagi siswa untuk melakukan kegiatan di sekolah, seperti ekstrakurikuler atau kegiatan sosial lainnya. Selain itu, di Singapura juga terdapat program After School Engagement Program yang menyediakan berbagai kegiatan untuk siswa setelah jam pelajaran berakhir, sehingga waktu belajar siswa tetap teratur dan efektif. 4. Belanda. Belanda juga memiliki sistem pendidikan yang sangat baik. Di tingkat SD, siswa Belanda memulai sekolah pada usia 4 tahun dan jam masuknya dimulai pada pukul 8.30 pagi hingga selesai pada pukul 12 siang atau pukul 2 sore. Di tingkat SMP dan SMA, jam masuknya dimulai pada pukul 8.30 pagi hingga selesai pada pukul 3 atau pukul 4 sore. Belanda menentukan jam masuk sekolah yang lebih singkat untuk siswa di tingkat SD karena mereka percaya bahwa siswa di usia yang lebih muda membutuhkan lebih banyak waktu istirahat dan kegiatan di luar ruangan. Di tingkat SMP dan SMA, waktu belajar diperpanjang untuk mengimbangi materi pelajaran yang lebih kompleks. 5. Kanada. Kanada dikenal dengan sistem pendidikan yang sangat inklusif.
Di tingkat SD, siswa Kanada memulai sekolah pada usia 5 atau 6 tahun dan jam masuknya dimulai pada pukul 8.30 pagi hingga selesai pada pukul 2.30 atau 3.30 sore. Di tingkat SMP dan SMA, jam masuknya dimulai pada pukul 9 pagi hingga selesai pada pukul 3.30 atau pukul 4.30 sore. Di Kanada, jam masuk sekolah ditetapkan sedemikian rupa agar siswa memiliki waktu luang yang cukup untuk berpartisipasi dalam kegiatan di luar sekolah, seperti olahraga atau seni. Selain itu, di beberapa wilayah di Kanada, cuaca bisa sangat dingin di musim dingin, sehingga jam masuk sekolah ditunda sedikit agar siswa bisa tiba di sekolah dengan aman dan nyaman. Kebijakan jam masuk sekolah yang salah dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas siswa. Salah satu dampak yang paling umum adalah kelelahan siswa karena kurang tidur atau waktu istirahat yang tidak cukup. Hal ini dapat mempengaruhi konsentrasi siswa dan kinerja akademik mereka, serta dapat memicu berbagai masalah kesehatan, seperti sakit kepala, perut kembung, dan masalah emosional. Selain itu, kebijakan jam masuk sekolah yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, seperti menambah beban biaya transportasi dan mengganggu jadwal kerja orang tua. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang berbeda dalam menentukan kebijakan jam masuk sekolah, seperti usia siswa, jarak tempuh ke sekolah, kondisi cuaca, serta kebutuhan dan kebiasaan lokal, sehingga kebijakan tersebut dapat berdampak positif bagi siswa dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam rangka memberikan pendidikan yang berkualitas dan memperhatikan kesehatan serta kesejahteraan siswa, pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius dalam menentukan kebijakan jam masuk sekolah, dengan memperhatikan berbagai faktor dan kebutuhan lokal. Kebijakan yang tepat akan dapat meningkatkan kinerja akademik dan kesejahteraan siswa, serta memberikan dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan jam masuk sekolah, sehingga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan produktif bagi generasi muda kita. Pejabat yang beta hormati sekalian, yang namanya kebijakan publik itu, Bapak dan Ibu sekalian, dia ada di alur, sonde langsung main hantam-hantam saya begitu. Kalau bikin kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi, itu dia landasan apa? Dia pertimbangan apa? Kalau itu hasil dari penelitian, dia penelitian mana? Siapa yang bikin? Semua tuh lempar di masyarakat, kasih di para ahli, biar orang diskusi segala macam. Nanti dapat feedback, begitu sudah dapat feedback, baru diskusi ulang lagi tentang itu kebijakan. Bukan main modal kunjungan kerja, habis itu pulang duduk minum kopi dan jagung bose aja langsung bikin kebijakan. Weh Bapak Raja, ini bukan naik gunung ini boy, kok main gas begitu. Dan Bapak Ibu pejabat tahu sonde, kalau 2021 kemarin itu, NTT ini adalah provinsi tertinggi gizi buruk di Indonesia. Lebih baik Bapak Ibu perbaiki itu daripada suruh orang sekolah jam 5 subuh. Satu hal lagi, bikin orang sekolah jam 5 subuh tuh, dong berangkat harus setengah 5, jam 4. Nah itu bemo su ada kok belum? Bapak Ibu su bikin transportasi yang bagus kok belum? Kalau belum nah pido isu itu sopir dan konjak yang masih sono tuh.